Tapi doa dengan diiringi air mata justru itu lebih baik kata Ustaz. Fabeku, menangislah kamu. Kalau kamu belum bisa menangis, buat dirimu menangis. Makanya kalau ada malam muhasabah, i'tikaf 27 Ramadan, ada acara muhasabah, lampu diredupkan, supaya lebih syahdu, lebih khusyuk. Ya Allah, dosa kami begitu banyak, ya Allah. Ini mungkin Ramadan yang nangis, selesai acara, nangis. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum bisa menangis, buat dirimu menangis. Saya termasuk orang yang susah untuk nangis, maka jarang sekali saya ceramah nangis. Makanya ketika saya pernah diminta untuk, Ustadz tolong muhasabah, aku muhasabah nggak bisa, saya bilang. Tolonglah Ustadz, saya bilang aku nggak bisa nangis. Nangis saja, saya udah coba. Ya Allah, dosa kami begitu banyak. Saya lihat nggak ada yang nangis. Mak gawat ini. Udah 5 menit nggak ada yang nangis. Akhirnya saya nangis karena orang itu nggak nangis. Bukan nangis karena doa. Oh iya Ustaz, kan kita kadang tuh kalau lagi puasa itu kan kadang suka nggak semangat ya Ustaz, kayak lesu, aduh males banget ya ini puasa gitu. Ada nggak sih Ustaz janji Allah yang buat kita itu semangat gitu setiap hari dalam berpuasa? Biar tuntas tuh Ramadan ya. Biar tuntas Ramadan, nggak ada yang bolong gitu Ustaz. Kan biasa kan banyak godaannya gitu. Perang Badar dari kota Madinah ke Badar, lokasi Badar itu 150 km. Nabi naik kuda. Naik kuda 150 km bawa pasukan. Kapan terjadi? 17 Ramadan tahun kedua. Ada di Mesir itu nama kotanya, nama kota Ashir min Ramadan. Ashir 10 Ramadan pasukan Mesir menghalau pasukan Israel kembali. Karena waktu itu Israel sudah mengambil provinsi Ismailiyah, sudah mau ke Kairo. Dipukul pada tanggal 10 Ramadan. Hancur semuanya. Ramadan bulan jihad. Tapi apa yang terjadi di tempat kita? Masuk kita ke masjid, makin besar masjidnya, makin dingin AC-nya, bergelimpangan korban perang Badar. Begitu kita bangun kan, wake up, bangun. Langsung dia duduk dan menjawab, naumus shaim huwal ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Habis itu dia tidur lagi. Hadis yang lain nggak ada dia hafal, hadis itu hafal dia. Dibikin tidur selama-lamanya repot itu orang. Harus dia tahu. Nah, artinya daripada kita tidur nggak dapat apa-apa, apa amalan-amalan yang mungkin dijanjikan oleh Allah kita lakukan di bulan suci Ramadan ini? Saya pagi habis sholat subuh membacakan tafsir Jalalain, Selasa, Rabu, Kamis saya di rumah. Habis itu ngajar anak-anak. Habis itu menerima tamu, urusan itu, urusan ini. Selasa, Rabu, Kamis. Selasa urusan pondok, Rabu urusan tamu-tamu, semua tamu dirapel hari Rabu. Hari Kamis dengan keluarga. Fa idza faraghta, kalau kamu sudah melakukan suatu aktivitas selesai, fansab, pindah ke aktivitas yang baru. Wa ila rabbika, tapi jangan sombong, kepada Tuhan kamu berharap, farqab. Jangan sampai ada waktu kosong, filosofi sub salat. Sub salat saddul khalal, saddul furaj, isi yang kosong. Jangan sampai ada kosong. Kenapa? Kalau ada celah kosong, setan masuk. Makanya Allah selalu menjanjikan kepada hambanya yang selalu taat. Tetapi seseorang itu sudah memujalankan sholat, dia selalu membaca karena ingin cari ridhonya Allah Ta'ala. Sholatnya coba diridhoi. Dia mau diawali dengan kalimat sebelum takbir, Ilahi anta masudi waridu kamatlubi. Disambung dengan syahadat. Itu bagaimana tuh? Ilahi anta maksudi wa ridha kamatlubi adalah ucapan sebelum zikir. Dalam tarikat, semua tarikat pakai. Naqsyabandiyah pakai, Qadiriyah pakai, Syadziliyah pakai. Ilahi anta maksudi, engkaulah yang ku maksud. Wa ridha kamatlubi, ridhamu yang ku cari. Kenapa? Karena di dalam zikir itu nanti pasti datang macam-macam. Engkau adalah waliku. Kau sudah kuangkat menjadi salah seorang wali yang semua dosa-dosamu sudah kuampunkan yang lalu, yang sekarang, yang akan datang, dan semua yang haram sudah kuhalalkan bagimu. Maka ketika itu nyatalah bagi dia ilahi anta maksudi. Aku bukan ingin ini, aku bukan ingin ini, yang kuinginkan hanya ilahi anta maqsudi. Maka ketika itu terjadi pada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dia langsung meniup ke sebelah kiri, karena kalau ada bisikan setan kita langsung ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mohon maaf Bang Arif, bukan Bang Arif yang saya tiup. Ilahi anta maksudi. Yang kita cari, ini kalimat ini nggak pernah diucapkan Nabi, memang nggak pernah.
Tapi kalimat ini bagus sesuai dengan Quran dan Sunnah. Dua bagian. Ilahi anta maksudi, engkau yang ku maksud. Karena memang semua hidup kita ini maksudnya mesti hanya kepada Allah. Tujuannya mesti Allah. Last destinasinya mesti Allah. Wa ridha kama tulubi, ridhamu yang ku cari. Sesuai dengan doa kita antara Rukun Yamani sampai Hajar Aswad. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Kenapa ridho dulu baru jannah? Karena kalau minta jannah nggak dapat ridho. Tapi kalau dapat ridho dapat jannah. Saya dapat dua-duanya Pak Ustadz. Rupanya anak yang pertama ridho, anak yang kedua jannah. Ustadz, kan Ramadan, betul gak sih kalau Ramadan itu sebagai perisai dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk itu? As-siyamu junnah. Puasa itu adalah junnah. Tulisannya sama. Kalau jannah, surga. Kalau jinnah, gila. Kalau junnah, perisai. Bagaimana supaya jantung saya tidak kena tombak waktu perang? Saya pakai junnah. Saya pakai perisai. Kapten Amerika. Ada anak panah segala macam. As-siyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Apakah betul puasa itu perisai? Ya. Bro, gimana kabarnya anak si Anu ini artis ini jadi nggak pacaran sama ini? Apa betul dia berselingkuh? Ya. Kenapa? Saya sedang puasa. Terus gimana? Habis maghrib kita lanjutkan. Asyamu junnah. Angus lah amalannya kok ini. Angus. Makanya acara yang tidak ada ghibahnya itu Bang Arif. Saat ini banyak nih terutama istri-istri, akhwat yang Istrinya berapa? Istrinya berapa? Soalnya pengawasan melekat nih. Pengawasan melekat. Awas, hati-hati, waspadalah. Terutama di bulan Ramadan kan ada yang mengalami haid, mohon maaf, mereka berhalangan untuk berpuasa. Nah, mungkin mereka juga ingin mendapatkan pahala Ramadannya juga. Nah, kira-kira apa amalannya yang cocok? Allah nggak adil. Suami saya bisa puasa, suami saya bisa tarawih, suami saya bisa baca Quran, lalu saya ini kok begini. Husnu taba'ulil mar'ati li zawjiha. Seorang suami yang merawat, menjaga anaknya, keluarganya, suaminya, sama dengan pahala jihad suaminya. Begitulah keadilan Allah. Ada orang-orang yang beramal dengan suatu amal, ada orang yang beramal dengan amal lain, tapi pahalanya sama dengan amal orang tersebut. Nah, lalu kami ini Pak Ustadz baca Quran, orang yang sedang halangan menurut mazhab Syafi'i nggak boleh megang Quran, bawa Quran, baca Quran, sholat, puasa, tawaf, i'tikaf. 7 amalan nggak boleh. Kami nggak bisa puasa, di qadha, fa'iddatun min ayyamin ukhra, diganti di hari yang lain. I'tikaf nggak boleh masuk masjid. Lalu apa yang bisa kami lakukan? Zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Abu Hurairah mengambil simpul tali disimpul 2000, 1000 simpul. Sebelum tidur malam dia bertasbih 1000 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ibu-ibu, kakak-kakak, istri beli tasbih digital. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Datang Pak Ade. Gimana makanan kita sore nanti mah? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selawat terus. Ya Rasulullah, bagaimana kalau aku bersolawat 1/4 hari? Satu hari 1/4-nya aku isi solawat. In zitta ala dzalika khairul laka. Kalau kau tambah lebih bagus. Bagaimana kalau setengah hariku isinya solawat? In zitta ala dzalik khairul laka. Kalau kau tambah lebih bagus. Bagaimana kalau aku jadikan sehari itu full isinya selawat? Karena dia nggak bisa sholat, dia nggak bisa i'tikaf, dia nggak bisa baca Quran. Satu hari itu full isinya selawat. Apa kata Nabi? Yukfa hammuka, segala dukamu, gundah gulanamu, keinginanmu, hasbuka yukfa, dicukupkan Allah bagimu. Yughfar laka, yang kedua, wa yughfar laka dzambuka, diampunkan Allah segala dosa-dosa. Ada banyak selawat. Yang sedang halangan kakak-kakak,
jangan berduka cita, jangan berduka lara, bersolawat. Bisa. Allahumma Dan sholli zikir, ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perempuan kadang suka nyanyi-nyanyi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Saya nggak suka nyanyi-nyanyi Pak Ustadz. Ya udah biasa aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya kalau sholawat itu lebih khusyuk dalam hati aja. Ya udah. Nggak ada alasan untuk tidak bersolawat. Karena selawat itu katanya beda-beda manfaatnya, faedahnya. Salah satunya selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad rasulika wa nabiyil ummi wa alihi wa barik wa sallim taslima. Itu bagaimana? Apa benar? Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa hutat anhu asyara sayyiat, Allah tutupi 10 kesalahan. Wa rufi'a lahu asyara derajat, Allah angkat 10 derajat tingkatan kemuliaan dekat kepada Allah. Lalu kemudian ada ulama yang mengatakan kalau solawat ini fadilahnya ini, solawat ini fadilahnya ini, itu berdasarkan ilham, berdasarkan ijtihad. Adapun yang dari Nabi, dalam hadis Nabi, siapa yang bersolawat dapat 10 kebaikan, siapa yang bersolawat 10 dosa diampunkan, siapa yang bersolawat 10 derajat tingkatan kemuliaan diangkat, didekatkan, siapa yang bersolawat dicukupkan segala kebutuhan, siapa yang bersolawat dihilangkan segala kesusahan, siapa yang bersolawat orang paling dekat dengan Nabi, aqrabu majlisan, siapa yang bersolawat orang yang mendapatkan tiap hari hadiah ke Nabi. Tiba-tiba datang aja hadiah. Pak, kata security, ini dari Mas, dari Bang Arif. Bang Arif. Ini dari Pak Raja. Pak Raja yang mana ya? Itu yang kemarin nongkrong sebelum waktu Ramadan kemarin. Tapi habis Ramadan dia nggak pernah nongkrong lagi. Bagus dong berarti. Maksudnya sibuk. Saya jadi ingat terus, begitulah solawat kita itu datang ke Nabi tiap hari. Inna solatakum ma'rudatun alayya. Solawat kamu dibawa ke kuburku setiap hari. Solawat kita dibawa terus. Dan Nabi melihat solawat kita, betapa senangnya dia menerima solawat. Nabi nggak perlu sama solawat kita. Kitalah yang perlu dengan solawat itu. Jadi jangan katakan saya mendoakan Nabi. Doa kita nggak ada apa-apanya untuk Nabi. Kita yang penting solawat itu kepada Nabi. Wah, ini udah pantasnya kita langsung sampaikan nih pesan-pesan dari Ustaz. Kayaknya udah kedengaran selawat ini. Nah itu makanya. Assalatu wassalamu alaik. Seperti biasa, kita abadikan dulu Ustaz. Oh iya, dan kita setiap- minta kata-katanya juga. Setiap melihat foto kita nanti selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu saja, Masya Allah. Jangan lupa dicetak sebesar pintu. Nggak bisa masuk dong. Mari kita siap-siap. Kata-kata Ustaz ya. Oke. Dari Ustadz Abdul Somad. Soto bukan sembarang soto, soto dimakan setelah Jumat. Foto bukan sembarang foto, setelah foto ini dilihat selalu kita berselawat. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih banyak. Matur nuwun. Terima kasih. Pamit ya, Ustaz ya. Matur sekelangkong.